Perkenalkan, nama saya Sauliari Trunisi akan membahas satu topik yang berjudul Pusat Kekuatan dari Pendidikan yang Benar. Ellen White menulis bahwa pendidikan yang benar adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan yang hebat karena ditentukan berdasarkan takut akan Allah yang merupakan awal dari segala hikmat, sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kristus Yesus adalah guru yang terbesar yang pernah dikenal oleh dunia ini, dan dia tidak menyukai kalau pokok pelajaran mengenai kerajaannya, yang baginya dia rela mati, diajarkan dengan cara yang lebih mengutamakan tafsiran-tafsiran manusia daripada apa yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Pendidikan yang benar adalah yang dapat digunakan untuk melatih anak-anak dan orang-orang muda untuk menjalani kehidupan yang sekarang dan di masa yang akan datang. Yang artinya bahwa pendidikan dari Kristus Yesus adalah pendidikan yang tidak terbatas demi untuk mendapatkan warisan yang lebih baik sampai ke dalam kerajaan surga. Pendidikan yang benar juga adalah pendidikan yang menggugah kerinduan untuk suatu tanah air yang baru, yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Karena Allah telah menyediakan itu semua bagi mereka. Ellen White juga mengatakan bahwa untuk mendidik orang muda, metode umum yang sering digunakan di sekolah untuk mendidik orang-orang muda tidaklah cukup untuk memenuhi ukuran dari pendidikan yang benar. Banyak pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang terjalin dalam mata pelajaran yang terdapat dalam buku-buku di sekolah, sehingga firman Allah ditempatkan di tempat yang meragukan, bahkan di terang yang boleh ditolak. Jadi, kalau pikiran orang-orang muda sudah terbiasa dengan anjuran-anjuran setan dan timbul keraguan-raguan yang kalau dibiarkan sekali saja, itu akan memastikan bahwa semua fakta dari penelitian ilmiah yang sengaja dibuat untuk menyesatkan akan ditanggapi dan diputarbalikan. Jika para pendidik yang palsu meninggikan alam di atas alamiah Allah itu sendiri, dan juga dapat dipastikan bahwa pendidikan itu akan menyesatkan. Pada saat yang sama, seharusnya para guru atau pendidik memiliki kesaksian yang teguh dan tidak goyah. Pada saat yang sama juga, seharusnya ilmu pengetahuan yang benar itu dinyatakan agar jiwa-jiwa mereka terikat kuat pada batu karang yang kekal. Juga pada saat yang sama, seharusnya mereka dapat mengilhamkan iman yang murni ke dalam diri orang-orang yang ragu. Kalau saja mereka mau melakukannya, maka mereka akan dapat meneguhkan keraguan-raguan mereka sendiri. Pengetahuan yang disebut-sebut palsu itu benar. Orang-orang muda yang benar-benar sadar diri bahwa mereka telah menjadi goyah di dalam iman oleh karena keraguan-raguan para penulis yang sengaja mengaku sebagai pengarang-pengarang Alkitab pada waktu mereka berhubungan dengan para pengucap firman yang hidup itu. Setan telah mengambil keuntungan dari keraguan-raguan itu dan melalui kaki tangannya yang tidak tampak, dia telah menyusupkan ajaran-ajarannya yang menyesatkan dan telah menyebabkan manusia menjadi kabur dalam kabut skeptis. Ajaran-ajaran yang sesat yang telah dijalin dengan begitu indahnya, yang dikatakan oleh orang-orang yang menyebut diri bijaksana, sangat disukai oleh murid-murid di kelas-kelas tertentu. Tetapi kesan yang timbul adalah bahwa ceramah-ceramah ini masuk ke dalam pikiran yang lebih dikarenakan Allah di alam dikekang oleh hukum-hukumnya sendiri. Sebagai intinya bahwa Ellen White mengamarkan kepada para pendidik agar berhati-hati
dalam memilih pendidikan yang benar kepada orang-orang muda. Sekali lagi, kita kembali ke dalam buku Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 bagian A yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oleh karena itu, para pendidik dan orang-orang muda, marilah kita mendidik atau membimbing diri kita untuk menuju ke surga yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.